Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu, bapak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik, alhamdulillah Pak Guru. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan kita bertemu, berkumpul untuk sebuah cita-cita usaha mulia, yaitu berusaha untuk memahami maksud dari bahasa Arab Qur'ani, memahami ayat-ayat populer, memahami doa dan bacaan dalam rangkaian ibadah, serta mudah-mudahan kita juga bisa memahami wacana keislaman tingkat dasar yang menggunakan bahasa Arab. Sebuah nikmat yang tidak semua orang bisa merasakannya, karena hanya orang yang memilih untuk bersungguh-sungguh, yang mau berjerih payah, bersusah hati, belajar dan mendalami. Ini tentu suatu yang perlu perjuangan kita bersama. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjuangkan nasib manusia sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang yang merasakan kenikmatan hidup di bawah naungan ajaran Islam. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian yang sekarang ini dalam kondisi juga berpuasa, ibadah puasa, mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini menjadi penambah keberkahan sehingga hidup kita full ibadah, sehingga kedekatan kita kepada Allah benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik Ibu Bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan kajian kita yang kita sudah melangkah masuk ke pelajaran yang kedua. Sebelumnya mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu bapak sekalian, masih ingat apa saja bagian dari pelajaran kita yang ada di buku? Ibu-ibu, materi pelajaran kita yang di buku. Apa saja bagiannya? Ada teks pokok, kemudian apa lagi Ibu Bapak sekalian? Kosakata, Ada mufradat, kosakata, kemudian tanmiyatul mufradat, lalu berikutnya ada Kaidah. ya kaidah, selanjutnya ada latihan. Baik. Ibu-ibu Bapak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah tuntas membahas kandungan pokok makna dasar dari surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq sudah, hari ini ya mufradatnya kemarin sudah, hari ini kita akan lanjutkan dengan tanmiyatul mufradat, ya, tanmiyatul mufradat yang ada pada surah Al-Alaq. Untuk mengawalinya, sebelum kita masuk ke bagian tanmiyatul mufradat, mari Ibu Bapak sekalian kita baca terlebih dahulu, kita baca kembali surah yang menjadi landasan kajian kita pada pelajaran yang kedua ini. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra اقرأ bismi باسم rabbikal ربك ladzi الذي khalaq. خلق Khalaqal خلق insana الإنسان min 'alaq. علق Iqra wa اقرأ rabbukal وربك akram. Alladzi الذي 'allama bil علم qalam. بالقلم 'Allamal علم insana ma الإنسان lam ما ya'lam. Ya, baik teman-teman sekalian, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Iqra? Bacalah. 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 Apa yang harus dibaca berdasarkan informasi di dalam ayat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang harus dibaca? Iya, ini kelihatannya tidak ada yang bisa kita dengarkan suaranya, jadi kita lanjutkan diskusinya ya kepada bagian yang lain. Baik, ibu-ibu apa sekalian, kita lihat ini ada yang tertulis, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam. Ada warna merah, warna hitam. Ini untuk mengingatkan bahwa yang warnanya merah itu adalah kata-kata yang sudah, ya, kata-kata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, ada kata-kata yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia atau kata-kata penting yang perlu dipahami. Ada Iqra, ya, ini anak-anak udah kenal Iqra. Ada Robbi, ya, Robbi, kadang-kadang bahasa Indonesia jadinya Robbi. Ada Kholaqa, ya, bahasa Indonesia ada Kholak, ada Kholik, ada makhluk. Ada Al-Insan, ini juga sudah jadi bahasa Indonesia, ada insan. Ada Akrom, ya, Akrom salah satu maknanya adalah pemurah. Ya, masuk dalam bahasa Indonesia, orang yang pemurah itu orang yang suka kirim-kirim hadiah, ya, kirim-kirim, ya, kafro mim. Kemudian orang yang mulia, sifatnya pemurah adalah sifat yang mulia. Kemudian ada ya'lam dari ilmu. Itu dia yang pertama, ini adalah mengingatkan kita beberapa kata pokok pada pelajaran ini. Nah, sekarang mari kita lanjutkan dengan tanmiyatul mufradat. Tanmiyatul mufradat kita yang pertama, ini tanmiyatul mufradat kita yang pertama adalah dari ungkapan Bismi Rabbik. Apa? Ibu-ibu, bapak sekalian? Bismi Rabbik. Iya, dari ungkapan Bismi Rabbik. Ada berapa kata dalam ungkapan tersebut? 2. Yang lain ada berapa kata di dalam ungkapan tersebut? 4. 4. Baik, ada yang mengatakan 2 kata, ada yang mengatakan 4 kata. Yang menduga 2 kata apa yang pertama? Bismi sama Rabbik. Ya, kata yang pertama adalah Bismi, yang kedua adalah Rabbik. Itu yang menduga 2 kata. Yang menduga 4 kata, apa saja kata dalam ungkapan tersebut? Ismi Rabbika. Iya, baik. Ada bi, ada ismi, ada Rabbi, ada ka. Nah, kelihatannya tadi kalau melihat pada jawaban yang diberikan, ini sepertinya mengindikasikan bahwa kita belum sepakat dalam memaknai kata dan potongan, ya. Berapa potong bagian, berapa bagian, dan berapa kata. Ya, kalau kita lihat dari jumlahnya, ini emang ada 2 bagian besar, 2 potongan. Potongan pertama adalah Bismi, potongan yang kedua adalah Rabbik. Ya, dalam konteks itu, izinkan kami mengingatkan kembali bahwa dalam bahasa Arab 1 potongan, 1 bagian belum tentu 1 kata. Seperti yang tadi, Bismi itu adalah gabungan dari bi dengan ismi, Rabbik itu adalah gabungan dari Rabbi dengan ka. Bermodalkan ini, ibu-ibu bapak sekalian, ya, kita bisa, ya, kemarin kita punya kata
ismi dan ada ismi. Masih ingat ismi? Iya, terima kasih nih. Lagi pada puasa ya. Jadi suaranya nggak terdengar. Ya. Kemarin pelajaran kita ada ismi. Apa maknanya ismi? Nama. Ya, kemarin ismi itu adalah namaku. Ya, kalau dia dibaca panjang itu jadinya namaku. Beda dengan ismi. Kalau ismi maknanya nama. Tapi kalau ismi itu maknanya namaku. Nah, maka kita bisa kemudian memahami ismi bermakna namaku. Ini kalau tadi ada Robbik, nah sekarang jadi Robbi, maknanya menjadi Tuhanku. Nah, jadi udah kita dapat nih ya, dapat contoh penggunaan ya yang bermakna aku. Kemudian ada Robbuk ya, Tuhanmu. Mudah-mudahan masih ingat ibu-ibu bapak sekalian, ada beda dalam bahasa Arab antara Robbuka dan Robbuki, walaupun sama-sama bermakna Tuhanmu. Ada yang ingat apa bedanya Robbuka dengan Robbuki? Mudzakkar muannas. Ya, baik. Robbuka mudzakkar. Ya, ada Robbuki untuk yang muannas. Ya, kakinya yang mudzakkar dan muannas. Nah, sekarang ibu-ibu bapak sekalian ini ada yang baru nih, ada yang baru. Apa? Selain tadi ada Robbi, ada Robbuk, ada juga Robbuna. Apa maknanya? Tuhan kami. Ya, baik. Tuhan kami. Jadi di sini ada Tuhan dan ada kami-nya. Dari mana diduga, dipahami ada makna kami? Dari na. Ya, ada makna dari kata na. Kami, ibu-ibu, bapak sekalian, kalau dalam bahasa Indonesia apa sinonimnya? Kita. Kita, ya, kita. Jadi na bisa bermakna kami, bisa juga bermakna Kita. iya. Oke, baik ya. Nanti kapan kita menggunakan kami, kapan kita menggunakan kita, ya disesuaikan saja dengan bahasa Indonesia, pengetahuan kita, bahasa Indonesia yang sudah kita miliki. Kalau ibu-ibu, bapak ditanya apa bedanya antara kami dengan kita, apa jawabannya? Ada kereta lah. Iya, terima kasih kereta untuk jawabannya. Ya, nanti dilihat ya, kapan kita menggunakan kami, kapan pula kita menggunakan kita. Disesuaikan dengan konteksnya. Karena ada kalau dalam bahasa Indonesia, orang Indonesia menggunakan kita dalam maksud tertentu, menggunakan kami juga dalam maksud tertentu. Dua ungkapan tersebut dalam bahasa Arab bisa sama-sama dipahami dari ungkapan na, ya, dari ungkapan na. Itu tanmiyatul mufradat kita yang pertama dari ungkapan bismi rabbik. Nah, kita lanjut berikutnya dari ungkapan alladzi. Apa ibu bapak sekalian dibaca? Iya, masih ingat apa maknanya dari pelajaran kita sebelumnya? Ya. Iya, baik. Alladzi bisa bermakna yang. Sebelumnya untuk arti yang kita pahami dibentuk berapa ibu bapak sekalian? Iya, terima kasih jawabannya. Sebelumnya kita pahami makna yang itu ada di bentuk 4. Ya. Yang itu ada di bentuk 4. Nah, sekarang ini ya ada alladzi. Jadi yang itu bisa merujuk ke bentuk 4. Ya, bisa juga ada muncul makna yang karena ada alladzi. Atau bisa juga yang kemarin ya untuk mempermudahkan kita memahami di dalam kata ma bisa juga muncul yang dalam konteks yang memungkinkan. Alladzi khalaqa. Apa maknanya?
yang menciptakan. Iya, kemarin teringat bentuk berapa? Kholaqo? Pertama. Satu. Bentuk pertama. Oke, kita lanjutkan berikutnya, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Ciri bahasa Arab yang ketiga apa? Ciri khusus bahasa Arab yang ketiga, ada yang ingat? Mufrad jamak. Iya, ada mufrad dan jamak. Jamak. Nah, itu bisa kita lihat juga pada kata alladzi. Artinya apa? Kata alladzi itu adalah bentuk tunggal, bentuk jamaknya adalah alladzina. Jamaknya adalah alladzina. Jadi ini arti dasarnya si iyang. Arti dasarnya adalah iyang. Tetapi nanti bagaimana memahami lebih lanjut, ya, bagaimana memahami lebih lanjut, kita tentu harus melihat konteks kalimat secara keseluruhan. Nah, kita harus melihat konteks kalimat secara keseluruhan. Dalam kaitan ini, Ibu Bapak sekalian, sejak awal belajar, ya, nanti untuk kedepannya juga mudah-mudahan Ibu Bapak berkenan menggunakan, menerapkan pengetahuan yang kita dapatkan pada tingkat dasar ini. Sejak awal saya ingin mengatakan, kenapa saya ya secara pribadi sering mengatakan konteks, tergantung kalimat. Itu supaya ibu-ibu, bapak sekalian, ketika memaknai, ketika memahami suatu ungkapan dalam bahasa Arab khususnya Qurani, itu, dan ini tuh bahasa-bahasa yang lain juga ya, supaya tidak memahami kata itu dengan apa yang diistilahkan dengan hafal mati. Apa maksudnya hafal mati? Hafal mati itu kayak mesin gitu. Kayak mesin. Mesin terjemah gitu. Setiap kali ada wa muncul, dia akan memahami dalam arti dan, ya, dalam arti dan. Ya, kemudian setiap kali ada bi muncul, dia akan memahami dengan arti dengan, gitu ya, diartikan dengan. Kemudian setiap kali ada apalagi yang kemarin itu ada kata ala. Ya, setiap kali ketemu kata ala, dia maknai dengan arti bagi. Nah, itu saya menyebut itu dalam bahasa saya itu artinya hafal mati. Ala sekali bagi, selama-lamanya diartikan bagi. Wa sekali diartikan dan, selama-lamanya diartikan dan. Perilaku itu dalam banyak hal menyebabkan kita tidak maksimal di dalam memahami. Mengapa tidak maksimal? Cara kerja kita seperti robot saja gitu ya. Tidak melibatkan soal perasaan dan nalar. Ya, mending robot ya, kayak burung beo jadinya kan, kalau nggak dipikirkan tidak dirasakan. Kata alladzi tunggal, jamaknya adalah alladzina, artinya yang. Nah, tetapi nanti yang seperti apa tentu harus kita lihat keseluruhan kalimat, atau dengan istilah sederhananya perhatikan konteksnya, hubungan ya, tetanggaan, temenan antara satu kata dengan kata yang lain. Baik ya, alladzi apa jamaknya? Alladzina. Ya, baik. Kita lihat contoh ya, kita lihat contoh. Mari kita baca sama-sama. Iya, terima kasih ya. Allahul ladzi khalaqal insan. Iya, baik. Terima kasih ya. Ada yang berkenan menyumbangkan suaranya. Allahul ladzi khalaqal insan. Silakan Bu Edi, kita ingin dengar suaranya, Bu. Allahul ladzi khalaqal insan. Nggak nyala ya? Silakan Ibu. Alladzi khalaqal insan. Ya, silakan Bu. Apa maknanya, Bu? Maknanya Allah telah
Allah yang telah menciptakan manusia. Iya, bagus. Coba lihat ke layar Ibu, apa maknanya? Kecil banget. Nggak bisa digedein, Pak. Dicubit layar handphonenya kalau mau digedein. Ya, Ibu sentuh layar Oke, handphone, Pak. kemudian Pak, renggangkan udah. jari-jarinya. Iya. Yang di belakang ya, Pak? Iya, yang di belakang. Alladzi khalaqal insan, yang mempunyai makna Allah yang telah menciptakan manusia. Bagus ya. Allahnya nggak kedengeran, tapi Ibu mengartikannya ada Allahnya. Allah ada, Pak? Ya, nggak kedengeran, Ibu bilang Allahnya. Oh. Tiba-tiba alladzi gitu. Oh, ini yang saya kali, Pak. Iya, baik. Kita lanjut berikutnya. Ungkapan malam ya'lam. Nah, ini dia, gitu ya. Kemarin kita sudah punya beberapa makna untuk ma. Yang pertama kali kita temukan apa maknanya ma? Siapa? Siapa? Siapa, betul ya. Yang pertama kali kita temukan makna ma adalah siapa. Lalu berikutnya apa makna ma yang kita temui? Apa. Ya. Yang pertama siapa, kemudian yang kedua apa. Lalu yang kemarin yang Ibu Edi biar lebih enak jadinya apa? Apa yang? Apa yang. Nah, sekarang nambah lagi nih Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Selain makna-makna yang tadi sudah muncul, bisa juga ma dimaknai sesuatu yang, ya. Sesuatu yang. Oke, baik. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama contohnya. Mari baca. Allahul insana malam ya'lam. Iya, bagus. Silakan Aryani baca sendiri lalu maknai. Alamaulahu. Yang itu Ustaz. Iya, betul. Pak Guru ya kalau itu. Iya, Pak Guru. Alamaulahu insana malam ya'lam. Iya, terus tetap pertahankan pandangan ke arah layar. Coba apa maknanya? Alama tuh apa ya? Coba jangan langsung menyerah. Coba pakai lihat layar terus. Lihat layar terus. Siapa tahu ada ilham di situ. Lihat layar terus. Jangan lihat ke sisi lain. Coba. Alama yang telah mengajarkan. Yang mengajarkan. Dia yang mengajarkan. Allah. Gimana sih? Kemarin gimana sih? Dia yang telah mengajarkan manusia sesuatu yang tidak dia ketahui. Iya, bagus. Dianya siapa yang dimaksud? Dianya Allah. Apa ada Allah di situ? Enggak. Enggak kelihatan ya, urutan kedua. Iya. Yang kedua. Ya, dia mah merasa dikira kita itu bertanya pakai pertanyaan akidah ya. Apa ada Allah di situ? Allah enggak di mana-mana, Allah di tengahnya. Ini bukan, ini mah pelajaran bahasa ini Aryani. Maksudnya apa ada kata Allah di situ maksudnya. Ada. Kalau Allah yang dimaksud ada, apa perlu pakai kata ganti, Aryani? Enggak. Kalau gitu bagaimana jadinya? Allah yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Iya, dari mana di-nya? Lam mim. Ada ilmu kita begitu. Lam mim itu artinya di. Lam mim itu
Tidak ya. Apa sih? Di itu apa ya? Nggak ada. Oh, nggak udah. Kalau nggak ada, tidak usah pakai di ya. Coba. Berarti Allah telah mengajarkan manusia apa yang tidak mengetahui. Iya, bagus. Coba lihat ya. Coba lihat. Yang bermakna tidak mengetahui yang mana? Lam ya lam. Iya, bagus. Siapa yang tidak mengetahui? Manusia, insan. Apa ada manusia di situ? Di ayatnya ada. Yang saya lingkari? Oh, nggak ada. Iya, berarti kalau nggak ada, yang dimaksud pakai apa? Pakai kata ganti. Iya, silakan coba. Allah telah mengajarkan manusia apa yang tidak manusia ketahui. Kan tadi di situ nggak ada itunya, manusianya. Kata manusia berarti nggak tahu Ustadz. Pakai tadi ilmunya. Kalau yang dimaksud tidak ada, ini. Kata ganti. Iya. Oh ya. Allah telah mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Iya, bagus. Coba Aryani. Yang subjek itu yang mana? Dia apa tidak? Dia. Kalau begitu mana yang lebih dahulu muncul? Dia apa tidak kalau dalam bahasa Indonesia? Dia. Iya. Coba bagaimana jadinya? Allah telah mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Nah, dia, begitu jadinya ya. Baik, ada pertanyaan, komentar, ibu-ibu, bapak sebelum lanjut? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan berikutnya. Itu kata ma, ya. Itu kata ma. Sejauh ini itulah makna yang bisa kita pahami dari kata ma. Nah, berikutnya ibu bapak sekalian, masih ingat ciri bahasa Arab yang kedua? Apa? Yang ada yang ingat ciri khusus bahasa Arab yang Perubahan kedua? bentuk kata dari kata itu sendiri. Ya, perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah contoh lebih lanjut. Ayo kita baca sama-sama dari kanan ke kiri, terus ke bawahnya, selanjutnya. Ayo kita mulai baca bersama-sama. Alim, ya'lamu, ilm. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan dari contoh-contoh tersebut? Pak Guru. Ya, silakan. Yang holako sama alama, yang kelimanya kok nggak ada, Pak Guru. Memang tidak ada. Yang holako dengan alama kelimanya nggak ada. Iya, nggak ditulis. Betul, nggak ditulis. Ada pertanyaan berikutnya? Baik. Ada? Kholq artinya apa itu? Iya, baik.
Itu bentuk berapa, Ibu? Urutan keberapa, Ibu? Bentuk 2. Kalau Ibu tidak merespon, saya agak susah untuk membantu Ibu dalam memahaminya. Ada yang lain? 3. Bentuk 3. Bentuk 3. Bukan, maksud saya ada pertanyaan yang lain. Oh, Yang ilmu, Ustaz. Ya, baik. Apa pertanyaannya? Artinya Ya, itu bentuk berapa? bentuk 2. Bagaimana cara kita mengenali bahwa ilmu itu bentuk 2? Karena huruf kedua ada sukun. Ada, kita punya ilmu begitu. Oh, itu bisa sama. Oh, bentuk kedua itu berarti bentuk ketiga. Iya, baik. Bentuk ketiga itu apa? Coba klik. Ada huruf kedua ada sukun. Pertanyaannya adalah bentuk ketiga itu apa? Verba yang dibendakan. Ya, bagus. Itu artinya, gitu ya. Artinya, ketika kita pahami itu adalah verba, maka maknanya sama dengan yang di muka. Gitu ya. Bercabang 2 dia. Sama dengan yang sini. Ya, sama dengan yang arti dasar A5 sama dengan arti dasar ya'lamu. Nah, kemudian yang kedua dibendakan. Ya, yang kedua dibendakan. Kalau bahasanya Pak Fuad itu hasilnya, gitu. Hasilnya, kalau bahasa kita kan dibendakan. Nah, coba lihat. Ya. Kalau begitu, ya, kalau itu adalah bentuk 3, kalau itu adalah bentuk 3, berarti maknanya apa? Ketahui. Bagus. A5 apa maknanya A5? Telah mengetahui. Nah, berarti ilmu ini tinggal Pengetahuan. menghilangkan telahnya. Pengetahuan. Kayaknya loncat itu cara berpikirnya. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. A5 maknanya apa? Telah mengetahui. Nah, untuk ilmu ini tinggal Bapak hilangkan telahnya. Jadi maknanya apa? Mengetahui. Iya, itu ya. Jadi ilmu itu maknanya mengetahui. Ya, sedangkan A5 telah mengetahui. Itu verbanya. Nah, kalau hasilnya kata Pak Fuad, atau kalau bendanya, benda dari mengetahui, kalau dibendakan jadinya apa? Pengetahuan. Iya, jadinya pengetahuan. Baik. Masih ada pertanyaan? Guru, itu untuk yang alama dengan ada yang ada tasjidnya, Pak Guru. Apa Iya. berbeda maknanya, Pak Guru? Apa? Alama itu kan ada tasjid, Pak Guru. Terus Iya. yu'allimu. Terus Kemarin ilmu ada- kita apa kemarin? Ilmu kita apa artinya? Mengajarkan. Telah mengajarkan. Pak Tony, kemarin apa? Ilmu kita alama? alama telah alama. Harusnya boleh tuh. Lupa Telah ya Pak? mengetahui. Ih, lupa, Pak Guru. Ah, lupa. Ibu-ibu, Bapak yang lain? Siapa Telah yang ingat makna mengajarkan. alama? Telah mengajarkan. Ya, makna dasarnya apa? Oh, Alama? Apa? Nah, Makna dasarnya dasarnya? mengetahui. Mengetahui. Tahu, Ini tahu, maksud- tahu, Ya. tahu. Tuh. Maksudnya tidak usah ditambahkan telah dulu gitu Oh. maksudnya. Apa? Mengajarkan. Alama? Mengajarkan. Mengajar. Mengajarkan. Nah, baik Pak Tony. Kalau A5? Mengetahui. Iya, baik. Kesimpulan Bapak setelah itu gitu? Bagaimana untuk jawaban yang tadi Bapak miliki?
Langsung aja nih. Dengan adanya tasjid dan perbedaan tanda Atau lu baca, mau bisa aja. artinya berbeda Pak Guru? Iya, artinya berbeda. Ya. Nah, apakah ada tiga huruf yang sama? 3 huruf Ada. sama. Iya, berarti kita juga bisa memahami bahwa ada persamaannya. Gitu. A5 apa tadi maknanya? Mengetahui. Mengetahui. Yang kita ketahui itu namanya apa, Pak Tony? Pengetahuan. Bagus. Allama apa tadi maknanya? Mengajarkan. Yang kita ajarkan itu apa namanya, Pak? Ilmu. Bisa nggak disebut pengetahuan juga yang kita Bisa. ajarkan itu? Bisa. Nah, berarti di situ dia. Oh. Ya, begitu dia. Gitu. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Berarti Pak Guru, saya masih belum memahami. Yang mana, Pak? Apakah kalau memaknai allama itu bisa juga pada saat yang sama kita maknai sebagai mengetahui atau telah mengetahui, atau disesuaikan dengan konteksnya? Saya ulangi lagi tadi. Ini ya ilustrasinya ya. Ulangi lagi. Ibu-ibu, bapak sekalian, apa kemarin ilmu kita allama apa maknanya? Mengajarkan. Mengajarkan. Oke, jadi kita terima itu ya. Kita terima itu Pak Tony bahwa allama itu kata ibu-ibu, bapak itu maknanya mengajarkan. Jadi nanti ya mengajarkan saja gitu karena ini udah barang jadi. Nah, kalau alima kemarin maknanya mengetahui ya, mengetahui. Nah, oke, maknanya mengetahui. Kalau pertanyaannya bagaimana kita memahami bahwa alima dengan allama yang 3 huruf dasarnya sama bisa melahirkan arti yang berbeda. Nah, gitu. Maka tadi begitu penjelasannya bahwa ada samanya, ada juga bedanya. Di mana persamaannya? Mengetahui itu berkaitan dengan pengetahuan, mengajarkan juga berkaitan dengan pengetahuan. Nah, cuman coba kita lihat ya. Masih belum ingat juga bagaimana cara kita mengingat bahwa alima yang mengetahui, mengajarkan yang mengetahui. Nah, allama yang mengajarkan. Coba Pak Tony, Ibu Bapak yang lain juga diperhatikan. Alima berapa huruf sebenarnya? 3. Berapa huruf? 3. Coba. Sekarang Pak Tony, allama berapa huruf? 3. Coba Ibu Bapak yang lain, allama berapa huruf? 4. 4. Ya, allama ini sebenarnya 4 huruf. Apa? Dari mana kita pahami ini 4 huruf? Karena ini ada tanda baca yang disebut dengan tasdid istilah kita. Tasdid itu antara lain ya, fungsinya adalah menandakan bahwa ada 2 huruf yang digabung menjadi 1. Nah, jadi kalau tidak pakai tanda tasdid, kira-kira begini tulisannya. Huruf yang pertama itu sukun, huruf yang kedua itu punya tanda baca. Coba baca tulis merah yang saya buat. Allama. Ya, begitu ya. Tapi ini 4 huruf ini kemudian digabung menjadi kelihatannya seperti 3 huruf, tapi di sini yang lam ini adalah 2, gitu ya. Ada lam yang pertama pokok, ada juga lam yang merupakan penambahan pengembangan. Oke, udah ya. Sekarang coba kita lihat. Jadi kata yang bermakna allama itu jumlahnya lebih banyak apa sama dengan alima? Lebih banyak. Ya, baik lebih banyak. Kira-kira Pak Tony, kalau yang mengajarkan itu namanya murid apa namanya guru? Guru. Iya, bagus. Kira-kira aja nih, kira-kira belum tentu benar, tapi umumnya nih Pak Tony, mana yang lebih banyak ilmunya, guru apa murid? Guru. Nah, karena itu cocok nih. Allama mengajarkan, ilmunya lebih banyak dari alima, murid yang tidak mengajar tapi dia mengetahui. Kira-kira begitu Pak Tony. Ya, makasih Pak Guru.
Iya, baik. Ada lagi yang lain? Pak Guru. Iya, silakan. Kalau yang Itu yang alama. Kalau yang alama itu kalau apa ada penambahan tasdid gitu. Kalau kita maknai tambah memberi boleh nggak Pak Guru? Untuk Bapak boleh Bisa. aja, ya. Bapak boleh aja, tapi saya belum siap untuk mendiskusikan itu di sini gitu. Untuk Bapak boleh aja. Gitu. Kan itu artinya mengajarkan berarti memberi ilmu boleh saja. Tapi saya belum siap mendiskusikan itu. Mengapa? Masih banyak yang lupa alama. Dikasih satu masih lupa. Nanti kalau udah satu ini dikuasai, baru ditambah lagi yang lain-lain boleh. Gitu ya Pak Robi ya. Baik. Ada lagi yang lain? ya Pak Guru. Iya, silakan. Mana Bu Itu Irma? yang alama yang alam bentuk keempatnya kok bukan alif kedua ya, tapi mim ya. Iya. Oke, bagus ya. Coba kita lihat ya. Qoro'a berapa huruf? Ya. Ya. 3. Baik. Bentuk empatnya apa? Qori'un. Iya. Qori ya. Nggak tahu on-nya dari mana tuh Pak Fuad. Ada on-nya. Berikutnya. Khalaqa berapa huruf? 3. 3. Nah, bentuk empatnya apa? Khaliqun. Ya, bagus. Allama berapa huruf? 4. Iya. Terus alima berapa huruf? 3. 3. Ya, bentuk empatnya? Ya. Alim. Iya, jadi kan begitu ya ceritanya ya, ngakalinnya. Ini 3, begitu jadi bentuk 4, jumlah hurufnya jadi 4. Ya, ini juga 3. Nah, ini juga 3, ketika bentuk 4-nya jadi 4. Ini bentuknya, ya, bentuk satunya 3 huruf, begitu bentuk 4 jadinya 4. Ini sudah 4. Nah, gitu, ya. Bu Irma, ini sudah 4. Ya tentu menjadi nggak pas ya. Udah 4, kok dibentuk 4-nya juga jadi 4. Di antara 4 kata yang kita miliki, mana yang banyak? Mana yang paling banyak hurufnya? Lam. Ya, dari qoro'a, khalaqa, allama, alima, mana yang paling banyak hurufnya? Alam. Apa Bu Irma? Alama. Iya, alama. Dia banyak. Masih ingat kemarin bagaimana ilmunya kalau banyak? Banyak. Banyak. Maka muncul nih Oh banyak. iya. Ya, jadi nanti ibu-ibu ya, ibu-ibu, bapak sekalian, kalau bentuk satunya 3, bentuk 4-nya 4. Tapi nanti kalau bentuk satunya lebih dari 3, di bentuk 4-nya ada banyaknya. Gitu ya, Bu Irma. Jadi ada dia berbeda sendiri karena memang karakter dasarnya dia berbeda. Gitu. Belum datang. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, baik, mari kita lihat ya. Kita lihat selanjutnya. Yang pertama, ilmunya adalah kalau dia memiliki 3 huruf dasar yang sama, maka makna dasarnya sama. Walaupun nanti artinya ada beda gitu. Walaupun nanti artinya ada beda. Ya, persamaan makna ini artinya persamaan yang lebih umum sifatnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau bentuk satu berdasarkan diskusi kita sebelumnya menandakan apa bentuk satu? Lampau. Menandakan lampau. Kalau bentuk 2? Sedang, akan, biasa. Ya, bagus. Kalau bentuk 3? Verba yang dibendakan. Ya, apa istilah singkatnya? Verba yang dibendakan? Masdar. Masdar. Kemudian kalau bentuk 4? Bentuk 4-nya sifat. Selain sifat apa ilmu kita sebelumnya?
Izang. Ya. Ada Selain zang. itu apa? Orang. Orangnya. Oke. Kemudian bentuk 5? Perintah. Iya. Perintah. Berdasarkan itu, maka ini yang baris pertama ini semua memiliki makna dasar baca. Baca, tapi baca jenis yang mana? Lihat bentuknya. Kemudian kata yang berikutnya ada huruf kho, ada lam, ada kof. Nah, semua kata tersebut memiliki makna dasar cipta. Cipta. Tapi jenis yang mana? Gitu ya. Kemudian berikutnya itu nih ada ain lam mim, semua memiliki makna dasar tahu. Ya, tapi karena tadi pengetahuannya itu mengarah kepada pengetahuan yang banyak. Kalau pengetahuannya banyak, jangan disimpan di sendiri. Kalau punya pengetahuan banyak, diapakan Ibu Bapak sekalian biar bermanfaat? Diajarkan. Diajarkan. Itulah jadinya berkembang artinya. Maknanya tetap. Ya, alama dengan alima, makna dasarnya tetap sama-sama tahu, cuman artinya ada penyesuaian dengan maksud yang diinginkan. Gitu ya. Nah, itu 3 huruf yang sama memiliki makna dasar yang sama. Kemudian berikutnya, ibu-ibu apa sekalian, kalau bentuk 1 itu adalah lampau, kemudian bentuk 2 sekarang, sedang, akan, biasa, kemudian bentuk 3 kata kerja atau verba yang dibendakan, kemudian bentuk 4 adalah sifat, bentuk 5 adalah perintah. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba menggabungkan antara makna dasar dengan makna bentuk. Nah, untuk yang pertama silahkan Bu Irma yang pertama. Qara'a, membaca. Kan bentuk 1. Bentuk 1. Kan bentuk 1 ya, qara'a itu ya. Qara'a telah membaca. Terus? Yaqra'u. Sekarang akan atau biasa membaca. Ya, sedang, Qira'ah. akan. Ya. Terus? Qira'ah, bacaan. Qori, yang Qira'ah membaca bentuk berapa atau itu, membaca. Bu Irma? Qira'ah bentuk 3, Ustaz. Bentuk 3 itu apa, Ustadz lagi ya, Bu Irma bikin malu terus kita. Iya, Pak Guru atuh. Iya, Pak Guru. Iya, latihan memorinya nih belum. Qira'ah bentuk berapa? Qira'ah 3, membaca. Iya, berarti qira'ah membaca. Qira'ah membaca atau bacaan. Nah, mantap. Berikutnya. Qori, yang membaca. Atau pembaca. Iya, bagus. Berikutnya. Iqra, bacalah. Iya, bagus. Ya, kecuali di itu tadi ya, yang dibentuk 3 ya, bentuk 3. Ingat ya, bentuk 3 itu verba yang dibendakan. Jadi bisa kita maknai 2. Bisa maknanya verba, bisa maknanya dibendakan. Oke, berikutnya kata yang kedua, silakan Bu Fatimah. Kholaqo telah menciptakan. Iya. Akan, sedang, biasa menciptakan. Iya. Yang diciptakan. Oke, dari mana di-nya, Bu? Menciptakan ya. Dari mana di-nya? Oh iya, ciptaan. Oke, ulang lagi. Ya, kholq, ciptaan atau menciptakan. Iya, bagus.
yang menciptakan Atau menciptakan. baik. Coba kita ikutin yang tadi ya, Bu, itu ya, Bu Fatimah, amati gaya Bu Irma. Ya. Qori apa Bu Irma? Yang membaca. Atau Baca. Atau apa? Pembaca. Ya, bagus. Sekarang coba Bu Fatimah, kholik. Yang menciptakan. Atau Pencipta. apa? Pencipta. Nah, begitu ya. Walaupun nanti ibu-ibu bapak sekalian itu bisa jadi bergeser ya. Bisa jadi bergeser, tetapi pemaknaan tadi penting untuk memiliki dasar ya, memiliki dasar pemahaman. Kan berarti Bu Fatimah bisa jawab sendiri tadi pertanyaan yang diajukan. Walaupun saya tidak bimbing langsung karena beliau berhenti di jalan, saya takut nabrak. Jadi saya tinggalin. Oke, berikutnya silakan. Kata berikutnya coba carkam. Pak. Ulama telah mengajarkan, yu'alimu sekarang sedang akan atau biasa mengajarkan, taklim perbayang di benak, mengajarkan atau yang mengajarkan, mu'alim. Belum. Taklim apa jadinya? Taklim tempat mengajar. Tempat. Dia mau bikin sendiri nih. Bikin Majlis sendiri taklim. nih. Tuh, bikin sendiri. Coba bentuk 3 itu bentuk apa? Untuk verba yang dibendakan. Coba diartikan sebagai verba bagaimana? Yang pertama mengajarkan, yang Nah, kedua, kata bendanya. Masalahnya bukan di bahasa Arab ini. Masalahnya di bahasa Indonesia. Ibu Bapak sekalian, apa kalau dibendakan? Mengajarkan, kalau dibendakan jadinya? Pengajaran. Dia ingatnya majelis taklim, tempatnya kalau majelis taklim. Oke, berikutnya yang bentuk 4-nya. Mu'alim. Apa tadi ya? Ya Allah. Yang mengajarkan atau mengajarkan. Coba ikutin ya gaya Bu Irma dan gaya Bu Fatimah ya. Bu Irma, qori apa? Yang mengajarkan. Yang membaca atau pembaca. Ya, Bu Fatimah, kholik. Yang menciptakan atau pencipta. Nah, sekarang carkam, mu'alim. Yang mengajarkan atau pengajar. Nah, bagus itu. Apa sebutan lain dalam bahasa Indonesia untuk pengajar? Guru. Nah, jadi mu'alim bisa juga berarti guru. Jadi mu'alim itu bisa juga berarti guru. Jadi yang mengajarkan atau pengajar atau guru. Gitu. Baik. Yang terakhir, silakan Bu Aliyah Umar. Alima mengetahui. Bentuk 1. Oke, bagus. Ya'lamu biasa, sedang, akan mengetahui. Iya, bagus. Ilma Ilma tenak maksudnya. Itu apa itu nomor 3, Pak? Saya nggak tahu. Yang tidak tahu apanya? Bacanya nggak tahu itu ilma, Pak. Enggak ada. Enggak ada. Apa bacanya, Pak? Enggak dibaca. Oh, ilma enggak dibaca mama. Ilm gitu. Oh, ilm. Nah, gitu. Apa? Bentuk mengetahui atau
atau pengetahuan. Mantap. Berikutnya bentuk 4. Yang mengetahui. Atau ada lagi yang lain? Mengetahui atau pengetahuan. Enggak dong kalau pengetahuan. Enggak dong. Udah cukup itu aja. Nggak bisa dia seperti pembaca, nggak bisa seperti pencipta, nggak bisa seperti pengajar. Alim nggak bisa. Jadi udah cukup yang mengetahui. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, ketahuilah. Iya, bagus. Alhamdulillah ya. Ada kesulitan Ibu Bapak sekalian selain Tidak sulit ada. mengingat Carkam? Paham Mbak sekarang Pak? Hah? Paham. Iya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Oke. Gimana Bu Edi, Mbak Aryani, Bu Fatimah, Pak Tony, Bu Irma, Carkam, Pak Fuad, Pak Robi, Pak Ditit, Alhamdulillah ya, paham, Pak Pak. Ketua. Paham Pak. Paham, Paham Pak ya? Guru. Nah, baik. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu bapak sekalian sudah paham, kita kunci dengan alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita coba melatih pemahaman yang sudah kita miliki, yang tadi ya, untuk mengerjakan latihan-latihan berikutnya. Oke. Latihan yang pertama apa? Nah, ini baca lalu coba terjemahkan. Ya, baca kemudian coba terjemahkan. Iya. Ayo kita baca sama-sama terlebih dahulu, Ibu Bapak sekalian, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, berikutnya. Iya, bagus. Berikutnya. Allahu Iya, bagus. Berikutnya. Iya, bagus. Berikutnya. Ya, bagus. Berikutnya. Iya, bagus. Berikutnya. Iya, bagus. Berikutnya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Iya, bagus. Nah, kalau baca yang tadi setelah kita mempelajari materi-materi sebelumnya, itu berapa persen yang bisa dipahami Ibu Bapak sekalian? 95%. 95. Ada yang lebih tinggi? Ayo, dilelang. Ada? 96 Pak Guru. 96 Pak Guru. 96, alhamdulillah ada yang meningkat. Yang lain bagaimana? Di bawah itu. Nah, di bawah itu berapa? Nah, kalau ada yang di bawah itu, kira-kira kendalanya di mana? Gitu ya, kira-kira kendalanya di mana? Ya, kira-kira kendalanya di mana? Nah, sekarang mari kita lihat ya, Ibu Bapak sekalian, masing-masing ya, di dalam hati coba ini diterjemahkan. Dalam hati maksudnya seperti apa? Ya, supaya masing-masing gitu ya, supaya masing-masing bisa berlatih menggunakan ilmu yang sudah didapatkan. Gitu. Oke, coba Bu Edi pilih siapa Bu Edi? Pilih Bu Fatimah. Iya, silakan Bu Fatimah terpilih untuk menyampaikan isi hatinya. Kan tadi semua udah menerjemahkan di dalam hati kan ya. Nah, silakan Bu Fatimah dibaca lalu apa yang Ibu bisa pahami. Bismillahilladzi khalaqal alam. Bismi dengan nama Allah alladzi yang khalaqa telah menciptakan al-alam
semesta ya. Iya, bagus. Coba artinya saja. Dengan nama Allah yang telah menciptakan alam semesta. Iya, bagus. Gampang kan ya bahasa Arab ya, bahasa Arab Qurani, lancar jaya. Berikutnya Bu Aryani, pilih siapa? Bu Irma. Iya, silahkan Bu Irma. Wa rabbuka, dan Tuhanmu alladzi yang rahimaka telah menyayangimu. Iya, bagus. Coba artinya aja, Bu Irma. Dan Tuhanmu yang telah menyayangimu. Iya, bagus. Bu Irma, dan itu dalam bahasa Indonesia kata apa ya? Wah. Oh, kok begitu jawabannya? Saya ulangi lagi. Dan Salah. dalam bahasa Indonesia, enggak ngomongin bahasa Arab ini, bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, dan itu disebut dengan kata apa? Kata penghubung. Iya, bagus. Tadi waktu Ibu Irma memaknai ya latihan kita, dia menghubungkan antara kata apa dengan kata apa. Enggak ada. Nah, kalau begitu berarti bukan kata hubung kalau begitu. Kalau tidak ada yang dihubungkan berarti tidak dimaknai dengan dan. Dapat idenya? Oke. Iya. Itu dan itu kalau misalnya di kirinya ada, di kanannya ada, gitu baru cocok. Ya. Ada dan gitu. Tapi kita nggak bicara soal wa ya, kita bicara soal wa. Karena wa itu kan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab punya cerita berbeda dengan bahasa Indonesia. Ya, oke. Silakan Bu Irma, apa jadinya? Demi. Demi Tuhanmu yang telah menyayangimu. Dari mana deminya? Wow, kosam ya. Dari mana deminya, Bu Irma? Wah. Kita pernah belajar begitu, wah maknanya demi. Tidak. Ah, Ibu jadi beban buat orang yang baru belajar nih kalau begitu. Ya, nggak usah ditambah bebannya ya, nggak usah dibawa tambah bebannya. Apa maknanya? Apa ya? Kurang tahu. Kalau kurang itu artinya tidak atau tahu tapi dikit. Tidak tahu. Kalau gitu tidak usah. Kalau gitu tidak usah. Tidak usah diartikan wa-nya kalau begitu. Silakan. Wa-nya tidak usah dikasih. Oke. Wa rabbukalladzi rahimaka, Tuhanmu yang telah menyayangimu. Iya, bagus begitu. Kan ini jadi nggak jadi beban buat teman-teman yang lain. Pakai Pak Fuad lagi, pakai ilmu tingkat dewa. Enggak, kita mah bahasa Arab Qurani ini itu yang saya bilang susah nih. Susah nyari orang yang cocok belajar bahasa Arab Qurani. Kan ini jumlahnya ada 6 sebenarnya yang pas gitu. Tapi saya bilang kalau dikasih cuma 6 nanti orang-orang protes. Masa Pak Erta kita ngurusin 40, 30 orang. Masa Pak Erta cuma ngurusin 6 orang, maka udah yang lain diajak jadinya. Ya, cuman yang lain yang pintar, mohon itu ya bantu teman-teman yang baru belajar supaya tidak terlalu banyak bebannya. Gitu. Baik, berikutnya siapa Bu Irma? Pak Tony deh. Ya, silakan Pak Tony berikutnya.
Allahu Rabbuna alladzi khalaqal insan. Allah Rabbuna, Tuhan kalian, alladzi yang khalaqa telah menciptakan al-insan manusia. Iya, baik. Coba artinya saja, Pak. Allah Tuhan kalian yang telah menciptakan manusia. Iya, bagus. Dari mana ada ide muncul kata kalian, Pak Tony? Dari na itu, Pak Guru. Iya, dari na. Oke, bagus. Kalian ini tunggal apa jamak, Pak? Jamak. Kalian itu kalau tunggalnya apa? Bahasa Indonesia ini ya, bahasa Indonesia ini. Enggak, bukan bahasa Arab ini. Kalian kan bahasa Indonesia. Kalau banyak kita bilang kalian. Kalau cuma satu orang kita bilang apa? Anda. Anda. Selain Anda apa? Kamu. Iya, bagus. Tuh. Menurut logika, apakah mungkin menjadi kalian kalau tidak ada kamu, Pak Tony? Tidak. Tidak. Nah, tidak. Apakah ada jejak kamu, Dina? Ada. Apa jejak kamu, Dina? Rabbuna. Masih ingat kan kamu dalam bahasa Arab apa? Kamu dalam bahasa Arab ka. Ya, apa ada kak di situ? Oh iya, tidak ada Pak Guru. Nggak ada, berarti nggak bisa jadi kalian. Ya, nggak bisa jadi kalian. Tapi kalau misalnya yang sudah kita pelajari sebelumnya kan, assalamu alaikum. Nah, assalamu alaikum kita maknai itu kalian. Kalian itu tunggalnya adalah kamu. Apa ada jejaknya di situ? Ada kapnya, gitu. Kapnya kamu, kemudian em-nya jadi banyak. Kamu kalau banyak jadinya kalian kan ada begitu. Kalau ini nggak begitu kan ya Pak Ton ya? Iya, iya. Nah, maka nggak bisa di situ dimaknai dengan kalian. Coba cari dari ingatannya, dari ilmu-ilmu kita yang sebelumnya. Ada Pak Ton? Oke, nggak ada. Ibu-ibu, bapak yang lain apa? Nah, mereka. Kita, kami. Ada yang bilang mereka. Oke, ada yang bilang mereka. Kami. Ada yang mengatakan kita atau kami. Ya, kita atau kami. Bagaimana cara kita ngeceknya? Gitu ya. Ngeceknya adalah mudah-mudahan ibu bapak pernah nonton berita artis. Ya, berita artis. Apa berita artisnya? Ada artis namanya Nakita Willy, ingat kan? Tahu nggak? Ada artis namanya Nakita Willy. Tahu, Pak. Nah, gitu. Tuh. Ada kitanya bukan? Ada. Kalau kita itu bukan mereka kita, gitu ya. Ya, bukan namanya mereka Willy, Pak Fuad. Namanya Nakita Willy. Jadi artinya apa? Ini jadinya maknanya kita. Oke ya, Pak Tony. Maknanya kita, bukan bermakna mereka. Karena nama artis kita tadi Nakita Willy. Oke? Ya, Pak Guru. Silakan Pak Tony. Allah Tuhan kita yang telah menciptakan manusia. Iya, bagus. Berikutnya, silakan Bu Fatimah memilih. Bu Fatimah boleh memilih diri sendiri, boleh. Gitu. Kayak ini mau nyalonin diri sendiri, boleh. Atau memilih orang lain juga boleh. Carkam, Pak. Siapa? Carkam. Silakan, Carkam.
Yang ulama telah mengajarkan insan manusia. Iya, baik. Sekali lagi, Carkam. Maknanya saja. Allah yang telah mengajarkan manusia. Iya, bagus ya. Kita lanjutkan berikutnya. Silakan Bu Aliyah memilih. Untuk saya sendiri aja. Iya, silakan. Bagus. Allah yang telah mengajarkan manusia dengan pena. Iya, bagus. Berikutnya, yang belum pernah memilih dan belum pernah terpilih, silakan. Yang merasa. Saya Pak Guru. Ya, silakan. Siapa tuh? Silakan Pak Fuad, silakan. Allah alladzi yang alamana telah kami telah mengajarkan bil qalam dengan pena. Coba maknanya apa? Allah yang telah mengajarkan kami dengan pena. Iya, bagus. Berikutnya, yang belum pernah memilih dan belum dipilih. Saya Pak Guru. Ya, silakan Pak Ketua, silakan. Rabbuna Tuhan kita alama telah mengajarkan insana manusia malam apa yang tidak mengetahui. Ya, baik. Coba maknanya saja Pak Didit. Tuhan kita yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak ketahui. Bagus. Yangnya dari mana Pak Didit? Yang di tengah apa yang di belakang Pak Guru? Kalau tadi kan yang tengah yang apa tengah. Ya, itu ma-nya. Coba ulang. Robuna yang Robuna. Artinya saja. Tuhan kita telah mengajarkan pada manusia apa yang dia tidak ketahui. Iya, oke, bagus. Berikutnya, yang belum pernah memilih dan belum pernah dipilih. Robi, Pak Guru. Ya, silakan, Robi. Ya. Ar-Rahman. Yang menyayangi. Oke, boleh pakai maaf. Ar-Rahman. Yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang telah mengajarkan, yang ulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, yang maha pengasih atau maha penyayang. Allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran, yang telah menciptakan manusia. Iya, bagus. Dari mana yangnya, Pak Robi? Salah, Pak Guru. Ya? Mau ditanya Salah, dari mana, kok jawabannya salah. Ya, ulang, Pak Guru. Ya. Yang maha pengasih, telah mengajarkan Quran, dia telah mengajarkan Quran, dia telah menciptakan manusia. Iya, oke, bagus. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, apa ada pertanyaan dari latihan kita tadi? Tidak ada. Ya, baik. Aman, lancar jaya. Oke, baik. Sekarang bergiliran, ya, bergiliran. Baca sama-sama. Iqra. Baik, Bu Edi. Baik, Pak Guru. Iqra. Bacalah. Iya, bagus. Berikutnya, baca lagi sama-sama. Rob. Ya, Bu Fatimah.
Han. Iya, bagus. Berikutnya, baca sama-sama. Ya'lamu. Ya. Iya, silakan Carkam. Ya'lamu. Yang mengetahui. Dari mana yangnya? Sedang mengetahui. Sedang Ya. atau asal. Iya, oke, bagus. Baca lagi. Al-insan. Tony. Ya. Manusia. Iya, bagus. Berikut baca lagi. Khalaqa. Bu Alia. Telah menciptakan. Iya, bagus. Berikutnya. Ism. Iya, Pak Robi. Ism. Nama. Iya. Berikutnya baca lagi. Rabbuka. Buka. Silakan Bu Aryani. Tuhanmu. Iya. Itu ke muzakkar apa ke muannas? Muzakkar. Dari mana diduga itu muzakkar? Ka. K. Oke, baik. Berikutnya baca Min. lagi. Min. Min. Ya, silakan Pak Fuad. Dari. Iya, bagus. Berikutnya. Al-akram. Al-akram. Iya, silakan Pak Didit. Yang mulia. Dari mana yangnya, Pak? Oh, mulia, Pak Guru. Oh, begitu. Saya nanya dari mana, dia malah. Oh, yangnya dari mana? Yangnya dari mana, gitu. Apa dari hati yang paling dalam? Apa dari sononya? Atau dari Kata tadi? sifat, Pak Guru. Baik. Kan begitu. Berikutnya. Wa. Ya, Wa. Firma. Dan. Iya. Oke, berikutnya. Al-qalam. Silakan. Al-qalam. Bu Edi. Pena. Iya, bagus. Berikutnya, baca lagi. Al-ladzi. Pak Tony. Iya. Yang lain juga bersuara bagus. Berikutnya, baca lagi. Iya, silakan Bu Fatimah. Gumpal darah. Iya, bagus. Berikutnya, baca lagi. Bi. Silakan Carkam. Dengan. Iya, bagus. Berikutnya, baca lagi. Alama. Alama. Iya, silakan Bu Alia. Mengetahui. Iya, coba itu sama tidak ilmunya Bu Aliyah dengan Mbak Aryani? Telah mengajarkan. Iya, baik. Coba kita cari jalan tengah. Bu Irma. Lama telah mengajarkan. Iya, baik. Begitu ya, Bu Alia. Tadi ada beda hasil akhirnya, artinya antara alima dengan allama. Berikutnya, baca lagi. Lam Lam ya'lam. Silakan Pak Robi. Lam ya'lam. Tidak sedang mengetahui. Iya, tidak sedang mengetahui. Ya, bagus. Ya, lancar. Itu berarti alhamdulillah penguasaan kosakata kita 99%. Nah, Alhamdulillah. Ya, optimis nih berkah Ramadan nih bisa cepat selesai kita bahasa Arab Qurani 1. Nah, baik, berikutnya ibu-ibu, Bapak sekalian, ini kata-kata ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Coba apa artinya? Nah, oke. Baca yang pertama. Qari. Silakan Bu Alia. Pembaca. Bagus. Berikutnya. Silakan Pak Didit. Pembacaan. Apa Pak? Pembacaan. Ini bentuk berapa? 3. Iya, kalau bentuk 3. Bacaan, Pak Guru. Kan ada itu ya. Ada 2 ya. Membaca dan bacaan atau bacaan. Ya, atau oke, bagus. Berikutnya. Ilmu. Silakan Pak Fuad.
Pengetahuan. Atau Oh, di itu ya yang tadi. Pengetahuan atau ini tahu. bentuk berapa ini, Pak Fuad? Itu bentuk 3. Ya, berarti apa mananya? Pengetahuan atau mengetahui. Iya, oke, bagus. Berikutnya baca lagi. Alim. Silakan, Bu Edi. Alim. Yang mengetahui. Bagus. Berikutnya baca lagi. Maklum. Silakan, Bu Fatimah. Oke, coba Bu Fatimah lihat ini 3 huruf dasarnya kira-kira apa? Yang diketahui. Oke, bagus ya. Lanjutkan berikutnya, silakan. Silakan, Mbak Aryani. Yang menciptakan. Atau Mencipta. ya, bagus. Berikutnya, silakan baca lagi. Makhluk. Silakan, Carkam. Diciptakan. Apa? Diciptakan. Oke, bagus. Berikutnya, baca lagi. Iya. Nyari halamannya ribet juga. Iya, bagus. Ini punya Carkam nih. Apa nih mananya? Majelis Ta'lim. Iya. Nah, kemudian ada kata insan. Kalau lipetannya ini. Ya, ini udah kata-kata bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan ada penyesuaian-penyesuaian tentunya karena lidahnya ada beda. Beda apa? Karena di sana makannya onta, sedangkan di sini makannya tempe. Kan beda ya? Orang makan onta sama makan tempe, lidahnya beda. Oke, baik. Nah, kita lanjut berikutnya. Baca baris pertama, Ibu Bapak sekalian. Orang mu'amarul Quran. Ya, baris kedua. Iya, baris ketiga. Quran. Ya, bagus. Baris keempat. Ya, baris terakhir. Al-Quran Ya, bagus. Apa ada yang belum terpahami di situ? Sudah. Mu'ammar. Mu'ammar nama orang. Ya, Mu'ammar nama orang. Oke. Ya, siapa yang mau berbagi pemahaman untuk baris yang pertama? Mu'ammar telah membaca Al-Quran. Iya, bagus. Yang kedua. Ada baris kedua? Mu'ammar sedang membaca Al-Quran. Siapa? Tony, Pak. Silakan, Pak Tony. Mu'ammar sedang membaca Al-Quran. Iya, bagus. Baris ketiga. Siapa? Mu'ammar pembaca Al-Quran. Iya, Bu Alia, apa? Mu'ammar pembaca Al-Quran. Iya, bagus. Mu'ammar pembaca Al-Quran. Oke, bagus. Baris yang keempat, siapa? Harusnya nggak, lu pokoknya nggak ada dulu. Bacalah Al-Quran, wahai Ustaz. Wahai Guru Mu'ammar. Iya, bagus. Yang terakhir. Ya. Siapa? Al-Quran telah diajarkan. Salah. Pak Fuad, silakan Pak Fuad. Al-Quran
telah mengajarkan manusia. Al-Quran diajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Iya, bagus. Dari mana D-nya, Pak Fuad? Itu bentuk 2. Apakah bentuk 2 ada makna D-nya? Tidak ada ya. Sedang mengajarkan manusia. Tidak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada, tidak usah digunakan kalau tidak ada. Silahkan. Al-Quran mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Dari mana D-nya, Pak Fuad? Quran sedang mengajarkan manusia. Al-Quran akan mengajarkan. Al-Quran akan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. D-nya dari mana? Nggak dijawab-jawab dari tadi. Diketahui. Oh, D-nya dari mana D-nya? Iya. Jadi kalimatnya. Iya, coba Mbak Aryani coba. Mbak Aryani kalau nggak diminta suaranya tenggelam sama yang lain. Silakan Mbak Aryani. Al-Quran akan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Dari mana D-nya? Tidak mengetahui. Siapa yang tidak mengetahui? Oh, berarti apa yang dia tidak ketahui. Iya, bagus. Nyambung dia. Alhamdulillah. Oke, aman, lancar jaya. Oke, berikutnya. Baca lagi, Ibu, Bapak. Allah insan. Allah alimun bima lam ya'lam. Iya, baik. Silakan. Siapa yang mau berbagi pemahaman baris yang pertama? Allah telah mengajarkan manusia. Apa, Bu Edi? Allah telah mengajarkan manusia. Iya, bagus. Berikutnya. Allah yang mengajarkan dengan apa Allah yang tidak Siapa berikutnya? Dengan apa? Siapa berikutnya? Saya. Siapa saya? Didit, Pak Guru. Ya, silakan. Saya belum hafal betul nih suaranya. Silakan Pak Didit. Allah yang mengetahui dengan apa yang tidak dia ketahui pada manusia. Yang tidak ketahui siapa? Yang dia tidak ketahui, Pak Guru. Yang tidak tahu siapa, Pak? Manusia. Apa ada manusia di situ? Ada. Apa perlu pakai kata ganti? Apa perlu diganti kalau manusianya ada? Oh iya benar, Pak Guru. Jadi Allah yang mengetahui dengan apa yang tidak manusia ketahui. Bagus. Mana yang subjek? Tidak apa manusia? Manusia. Kalau begitu mana yang disebut lebih dahulu? Manusia apa tidaknya? Manusia. Bagaimana jadinya? Allah yang mengetahui dengan apa yang manusia tidak ketahui. Iya, bagus. Coba Pak Didit bikin 3 kalimat bahasa Indonesia ya. 3 kalimat dalam bahasa Indonesia menggunakan kata mengetahui. Jangan ikutin yang Arab ini, bahasa Indonesia. Pertama.
Saya mengetahui kamu pergi ke pasar. Iya, bagus. Yang kedua. Saya mengetahui kamu makan nasi. Iya, puasa ya, ketahuan nih. Yang ketiga. Saya mengetahui kamu akan pergi ke kantor. Iya, bagus. Coba kalau Pak Didit ingat 3 kalimat yang Pak Didit tadi buat, ada nggak Pak Didit menyebut dengan setelah mengetahui? Ada, Pak Guru. Mana? B-nya. Oh, kok kita nanya bahasa Indonesia, Pak Didit pikirnya Arab ini. Oh iya. Sudah sangat berbekas bahasa Arabnya. Saya tanya bahasa Indonesia yang 3 tadi Pak Didit buat. Nggak ada, Pak Guru. Nggak ada. Itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia, orang Indonesia kalau mengatakan mengetahui, nggak diikuti dengan. Saya mengetahui kebenaran itu. Nah, udah nggak ada gitu. Saya mengetahui dengan kebenaran itu. Nggak ada. Oke. Bahasa Arab kan ada biarkan. Bahasa Arab begitu. Itu yang tadi saya singgung di bagian awal. Memahami makna kata jangan pakai hafal mati. Nah, oke, tapi harus pakai hati. Supaya kita bisa berhati-hati. Oke, silakan Pak Didit dipakai. Allah yang mengetahui apa yang manusia tidak ketahui. Nah, oke, bagus. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak sekalian, ingin lanjut lagi sebenarnya. Ingin lanjut lagi, tapi karena sekarang sudah jam 2.31 malah, ini udah saatnya kita istirahat. Nanti kita lanjutkan, kita tuntaskan dengan sisanya. Jadi, saya lihat juga ada beberapa orang yang sudah semakin semangat nih belajarnya. Wah, saya bisa dalam tempo sesingkat-singkatnya, saya udah bisa bahasa Arab. Nggak harus bertahun-tahun belajar bahasa Arab. Dalam tempo sesingkatnya kita sudah bisa memahami sebagian dari apa yang ada dalam bahasa Arab. Terima kasih Ibu Bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Kita syukuri kesempatan yang Allah berikan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Ibu Bapak sekalian, sampai bertemu pada hari Senin yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.